Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati kawan-kawan jurnalis yang terus memberikan karya-karya jurnalis terbaiknya untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, yang terus mendukung kinerja-kinerja KPK. Sebelumnya kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kawan-kawan jurnalis yang menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Baik, kami akan menyampaikan terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengaturan jalur pada importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Selanjutnya kepada Bapak Asep Guntur Rahayu untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Kami persilakan Bapak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang selalu setia hadir, dampingi kami, membersamai kami dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kami akan menyampaikan terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini merupakan pengembangan dari perkara tertangkap tangan beberapa waktu yang lalu. Namun sebelumnya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Jubir, izinkan kami juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi rekan-rekan jurnalis dan Bapak Ibu sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada pasca peristiwa tertangkap tangan, yaitu tanggal 4 Februari 2026 yang lalu, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka. Penyidik kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, baik melalui pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi, kemudian juga pihak lainnya, maupun kegiatan upaya paksa lainnya seperti penggeledahan di beberapa tempat yang diduga ada barang-barang atau ada bukti-bukti terkait dengan perkara tindak pidana dimaksud. Dalam proses penyidikan tersebut diketahui bahwa sejak November 2024, Saudara SA selaku pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2 Bea dan Cukai diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai, ya, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun juga barang impor, ya, yang produknya dikenai cukai dan juga para importir. Atas perintah Saudara BBP selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC dan Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Uang yang dikumpulkan dan dikelola oleh Saudara SA tersebut disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai safe house. Jadi ada mereka ini, ya, para oknum DJBC ini menyewa beberapa apartemen, ya, yang terletak di Jakarta Pusat yang digunakan untuk safe house atau rumah aman, ya. Jadi barang-barang hasil kejahatannya lalu disimpan di safe house tersebut, ya, seperti itu. Kenapa memerlukan beberapa safe house? Karena memang mereka dalam beroperasinya selalu berpindah-pindah, gitu, ya, supaya tidak mudah untuk diketahui. Yang
telah disewa SA sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari BBP dan saudara SIS. Jadi yang di Jakarta Pusat itu sudah sejak tahun 2024. Adapun uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi. Jadi sebelumnya yang dilakukan, yang tertangkap tangan itu perkaranya dalam pengaturan jalur masuk barang ya, barang impor ini. Ada yang masuk jalur hijau, tidak diperiksa, dan ada masuk jalur merah. Kemudian yang harusnya barang-barang itu diperiksa, masuk jalur merah, kemudian mereka dengan trik yang mereka lakukan, oknum-oknum ini bisa memasukkan barang menjadi ke jalur hijau, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Dan satu lagi yang saat ini kami sedang dalami, ya, yaitu terkait dengan pengurusan cukai. Ya. Uang tersebut diduga digunakan sebagai dana operasional sejak SIS menjabat sebagai Kasubdit Intelijen. Pada awal Februari 2026, BBP memerintahkan SA untuk membersihkan safe house yang berlokasi di Jakarta Pusat. SA kemudian memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Tadi kan disampaikan bahwa petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan ya, penangkapan terhadap tertangkap tangan ya terkait dengan jalur tadi ya. Itu di tanggal 4 Februari. Nah, setelah peristiwa tersebut kemudian ya, BBP ini memerintahkan SA untuk membersihkan safe house tadi yang ada di Jakarta Pusat. Ya, karena beberapa safe house kita datangi ya, kemudian dilakukan oleh penyidik dan penyelidik ya atas perintah penyidik. Safe house itu kita geledah, kemudian kita menemukan beberapa barang bukti di situ berupa uang dan lainnya seperti yang pernah ditunjukkan kepada rekan-rekan di ruangan ini. Nah, ada beberapa ternyata yang belum sempat diketahui oleh kami. Nah, keburu dipindahkan ini oleh saudara BBP ini memerintahkan SA untuk membersihkan istilahnya, bersihkan safe house-nya yang ada di Jakarta Pusat. Pindahkan ke tempat lain. Nah, dipindahkan dalam hal ini adalah ke safe house yang ada di wilayah Ciputat. Setelah berlangsungnya pemeriksaan, permintaan keterangan dan lain-lain, akhirnya diperolehlah keterangan, diperoleh informasi bahwa tadi ada beberapa bukti yang kemudian telah dipindahkan dan saat ini bukti-bukti tersebut sudah kami berhasil sita dan nanti akan ditunjukkan kepada rekan-rekan. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di 2 lokasi safe house tersebut, ya tadi safe house yang baru ya, di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari 5,19 miliar yang disimpan dalam 5 buah koper. Ya, jadi simpannya di koper-koper, disimpan di safe house tersebut di apartemen. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa BBP dan SIS secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk penerimaan pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024 sampai 2026. Berdasarkan kecukupan alat bukti tersebut, maka pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 26 Februari 2026, KPK kemudian menetapkan saudara BBP sebagai tersangka. Untuk kebutuhan penyidikan, penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap BBP pada hari Kamis tanggal 26 Februari di kantor pusat DJBC di daerah Jakarta Timur. Jadi pengembangan yang kita lakukan dulu berdasarkan bukti-bukti yang ada, kecukupan alat bukti dan lain-lain, nah kemudian ditetapkan dan kemudian dilakukan penangkapan. Di mana dalam rangkaian penyidikan dan penangkapan BBP tersebut, KPK juga berkoordinasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta Satuan Pengawas di lingkungan DJBC. Atas perbuatannya, saudara BBP
disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto pasal 20 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudara BBP untuk 20 hari pertama sejak tanggal 27 Februari hari ini sampai dengan 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Bea dan Cukai merupakan salah satu pos penerimaan negara untuk mendukung kemampuan fiskal. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikorupsi pada sektor penerimaan negara terjadi markdown, ini berdampak pada kualitas pembangunan nasional. Jadi mungkin rekan-rekan tanya ini kenapa markdown gitu ya, terjadi penurunan seperti itu. Jadi begini, untuk cukai ini ya, jadi khusus untuk barang salah satunya saya sebutkan rokok gitu ya, ini terkait dengan itu juga, itu ada rokok itu dibeli, ada jenisnya, ada yang dengan menggunakan mesin, ada yang menggunakan tangan. Itu berbeda cukainya. Gitu. Jadi yang lebih murah dibelilah lebih banyak gitu ya cukainya oleh pihak-pihak yang nakal ini, kemudian digunakan untuk barang-barang yang sebetulnya cukainya lebih tinggi. Jadi terjadi kekurangan pemasukan negara karena cukainya tidak sesuai. Tidak hanya itu, cukai yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk pengendalian peredaran barang-barang tertentu demi kemaslahatan masyarakat, dengan adanya modus tindak pidana korupsi pada sektor ini membuka risiko sosial di mana peredaran barang-barang yang seharusnya dibatasi menjadi tidak dalam kendali. Itu ya kan, ada tentunya juga terkait dengan masalah kesehatan, kenapa dicukai ya? Ada kaitannya dengan masalah kesehatan, rokok, minuman keras dan yang lainnya kan gitu ya, dicukai. Nah, ketika cukainya ini lalu palsu atau dipalsukan, ini sangat berbahaya karena tadi peredarannya menjadi tidak terkendali. Berapa jumlah yang harusnya beredar di masyarakat itu menjadi tidak terkendali dan itu akan menimbulkan dampak sosial selain masalah kesehatan. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung penuh penanganan perkara ini, termasuk jajaran di Kementerian Keuangan. Kemudian KPK terbuka untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi ke depannya, agar tindak pidana korupsi pada sektor penerimaan negara ini tidak kembali terulang. Tentunya setelah dilakukan penindakan oleh Kedeputian Penindakan, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi juga melakukan koordinasi terkait penanganan perkara ini, dan juga Kedeputian Dikpermas dan Kedeputian Pencegahan juga melakukan tugasnya dalam rangka pencegahan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah tindak pidana korupsi ini. Demikian yang bisa sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Zubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan terkait dengan konstruksi dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Ditjen Bea dan Cukai, di mana KPK kemudian menetapkan BBP sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk sesi tanya jawab, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam salah satu rangkaian kegiatan penggeledahan dalam penyidikan perkara ini. Barang bukti yang kami tunjukkan pada kesempatan kali ini yaitu uang dengan berbagai mata uang, baik rupiah maupun mata uang asing dengan ekuivalen senilai sekitar
lebih dari 5,19 miliar yang dibungkus atau ditempatkan dalam 5 koper. Di mana barang bukti ini diamankan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di salah satu apartemen yang berlokasi di wilayah Ciputat, ya, Tangerang Selatan sebagai salah satu safe house. Ya. Di mana kegiatan penggeledahan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2026. Jadi ini ada stiker ya atau label logo KPK karena memang barang bukti ini pasca diamankan kemudian langsung dikelola di unit Labuksi ya, untuk memastikan ataupun menjamin keamanannya. Cukup, teman-teman? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi 1 terkait dengan perkara ini. 1 ada Mbak Sasya, 2 Mas Yus, 3 Mas Rio. Kita 3 penanya dulu. Silakan. Pertama Mbak Sasya. Selamat siang Pak Asep dan Mas Budi. Izin Pak mau tanya, ini kan keduanya sempat terjaring OTT juga ya, kenapa nggak langsung ditetapin jadi tersangka gitu, atau berarti apakah kalau nggak nemu uang 5M ini mereka nggak jadi tersangka gitu? Itu pertama. Yang kedua tadi ada BPKB juga Pak di barbuk yang di dalam koper itu. Nah ini sejauh ini KPK sudah nemuin kendaraannya belum dan udah disita apa belum? Tuh. Yang ketiga nih nasibnya Salisa gimana ya Pak? Kan dia yang ikut menerima juga dan BPP-nya ini
baru BPP-nya yang jadi tersangka gitu. Nah ini salisanya gimana? Terus yang selanjutnya ada upaya penghilangan barang bukti juga kan Pak. Nah itu apa cuman si tersangka ini yang minta atau sebenarnya ada perintah dari atas juga sejauh ini udah ketahuan apa belum? Itu aja dulu Pak, makasih. Baik, terima kasih Mbak Satsia. Ada 4 poin. Kita ke penanya berikutnya, ada Mas Yus. Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Asep. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kemarin kan si tersangka ini, BBP ini kan kondisinya kan ditangkap. Nah, kira-kira itu alasannya dia itu ditangkap karena apa? Biasanya kan dalam pengembangan penyidikan, biasanya kalau penetapan tersangka kadang tidak ditangkap. Tapi kalau ini ditangkap, apakah memang tadi seperti yang Mbak Tasya bilang, ada upaya menghilangkan barang bukti atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, soal penggunaan penerimaan gratifikasi ini. Sejauh ini apakah KPK itu menemukan adanya atau setidaknya lah mengendus adanya aliran uang ke pihak-pihak tertentu termasuk ke pimpinan dari BPP ini. Kan direkturnya kan sudah ditetapkan tersangka Pak Rizal itu. Terus apakah ini juga ada kemungkinan ke Dirjen Bea Cukai sekarang ini Pak Jaka Utama, apakah ada dugaan aliran uang ke sana? Ataupun kalau tidak ada, apakah ada kemungkinan nanti yang bersangkutan dimintai keterangan untuk terkait dengan kasus ini? Mungkin yang ketiga, ini terkait kasus Dirjen Bea Cukai kan saat ini KPK juga kan sedang melakukan penyidikan terhadap kasus di Dirjen Pajak DJP. Nah di DJP kan mulai tahun 2021-2026. Nah apakah sejauh ini juga KPK itu mengendus adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang lebih tinggi dari kasus yang ditangani ini, misalnya level wakil menteri ataukah menteri, mungkin di era sekarang ataupun era sebelumnya, era Bu Sri Mulyani. Dan apakah kedepannya ada kemungkinan untuk memanggil Pak Men ataukah Menteri Pak Purbaya ataupun Bu Sri Mulyani terkait dengan 2 kasus yang terjadi di Direktorat Kementerian Keuangan ini. Itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yus. Ada 3 pertanyaan. Selanjutnya kita ke Mas Rio. Ya, sore Pak Asep, Mas Budi. 2 hal. Ini kan barang buktinya kan ada 5 koper ya. Mau memastikan aja. Ini si SA ini apakah memindahkan sendiri gitu dari apartemen yang di Jakarta Pusat ke Ciputat gitu? Karena kan melihat barang bukti yang cukup banyak yang disita KPK, kayaknya dia nggak sendirian gitu. Itu yang pertama. Kedua, penindakan yang cukai tadi itu apakah yang tadi kaitannya dengan cukai rokok itu kaitannya dengan yang kemarin sempat rame nggak sih yang banyak rokok ilegal di tanah air gitu? Sampai-sampai banyak kan rapat-rapat di DPR juga. Terus yang terakhir, kira-kira KPK bakal memanggil pengusaha rokok ilegal atau mungkin miras ilegal yang tadi disebut Pak Asep atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rio. Ada 3 pertanyaan ya tadi soal pemindahan barbuk, apakah juga dilakukan bersama yang lain karena barbuknya cukup banyak. Kemudian juga kaitannya dengan banyaknya rokok ilegal yang beredar di Indonesia beberapa waktu lalu yang isunya juga cukup santer. Dan yang ketiga, apakah KPK akan memanggil para pengusaha rokok ataupun minuman keras begitu ya. Baik, silakan Pak Deputi, kami persilakan untuk merespon dari Baik, 10 terima kasih. pertanyaan. Mas Jubir, terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Ada 3 penanya, Mbak Tasya, Mas Yus, dan Mas Rio. Mbak Tasya ini 4 pertanyaan. Mas Rio 4 juga, kayaknya 3 ya. Mas Yus 3, jadi 4-3-3. Formasinya bagus nih, main bola. Dari Mbak Tasya, ini kan si BPP ini juga sempat berjaring gitu ya. Waktu itu sempat dibawa ke sini, sempat diminta keterangan. Kenapa tidak langsung dijadikan tersangka pada saat itu? Nah, waktu itu kami hanya punya waktu 1 kali 24 jam ya.
terkait tertangkap tangan itu. Jadi dalam waktu 1x24 jam memang kecukupan bukti untuk menjadikan tersangka ya saudara BPP ini belum cukup waktu itu. Nah, sehingga setelah yang 6 sebelumnya ditetapkan tersangka, yang sudah cukup buktinya, yang tidak cukup dikembalikan. Tapi bukan berarti juga dilepaskan gitu ya. Kita memperdalam terus dari keterangan-keterangan yang ada, kemudian juga bukti-bukti yang ada. Karena kelanjutan dari penetapan tersangka peristiwa tertangkap tangan itu, kemudian kita melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, kemudian juga pemeriksaan beberapa orang. Nah, dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan itulah, di keterangan-keterangan yang saksi yang lainnya, terpenuhilah kecukupan bukti terhadap perbuatan yang dilakukan saudara BPP ini. Sehingga pada pada hari kemarin ya, tanggal 26 itu ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan. Demikian, Pak. Kemudian ada BPKB, betul tadi ya. PKB itu jadi informasi yang kami terima, uang ini yang dikumpulkan ini juga digunakan untuk membeli mobil operasional. Nah, BPKB-nya yang ada gitu. Jadi kelompok ini ya, para oknum ini membuat mobil operasional ini juga sekaligus menjawab pertanyaan sedikit dari Mas Rio. Ya, tadi kan ditanya ini kan 5 koper gitu ya. Apakah cuma seorang? Nah, jadi mereka udah lengkap, ada ada mobil operasionalnya dan lain-lainnya gitu. Bahkan ada sebagian dari uang yang dulu kita temukan itu ditemukan itu di mobil operasionalnya. Gitu. Jadi ada juga uang itu yang disimpan mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil dulu ke safe house gitu ya. Itu kalau ada keperluan mungkin dia membutuhkan untuk membeli apa atau memberikan kepada siapa sejumlah uang, ya dia ngambil langsung dari yang ada di mobil operasional. Dan mobil operasionalnya juga tidak hanya satu gitu. Nanti bisa dilihat di BPKB-nya. Nah, itu juga sedang kita, kalau penggunaannya sudah kita ketahui, BPKB sudah ada pada kita. Nah, ini sudah disita maksudnya, tinggal nanti unit-unit itu hari ini sedang ditelusuri gitu, untuk mobilnya, seperti itu. Kemudian saudara S nasibnya seperti apa? Ini bagaimana dengan hanya BP saja. Ini sedang didalami juga gitu. Jadi secara bertahap. Ketika ketemu kecukupan alat bukti terhadap perbuatan-perbuatan oknum-oknum ini, maka segera kita tetapkan. Gitu. Hari ini yang terpenuhi atau kemarin itu saudara BPP. Ya, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Kemudian apakah ada penghilangan bukti, kemudian dan lain-lainnya. Ini memang ini juga kan sudah dipindahkan nih. Gitu ya. Itu ya. Apakah ada perintah ini memang sedang kita dalami gitu ya. Ini juga kan secara berjenjang gitu ya. Tadi kan dari BPP ke saudara S dan ke beberapa orang yang lainnya. Nah, ini sedang kita dalami apakah itu perintahnya dari yang lebih atasnya lagi atau tidak. Tapi memang jelas bahwa ada upaya-upaya untuk menghilangkan bukti gitu kan, memindahkan gitu. Mungkin kalau ini tidak berharga, maksudnya tidak berharga itu bukan uang lah gitu ya. Ini sudah dimusnahkan mungkin. Atau dokumen apa gitu, seperti apa gitu kan, sudah dimusnahkan. Tapi ini karena uang akhirnya dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Nah, terkait dengan perintah-perintahnya tentu juga kita sedang dalami, ya Mbak ya. Oke. Dari Mas Yos, BPP kenapa dilakukan penangkapan gitu ya Mas Yos ya? Gitu seperti itu. Jadi dalam perkara ini sudah kita ketahui bahwa yang bersangkutan itu memerintahkan untuk memindahkan ini uang ini ya, bukti-bukti ini dan seperti itu. Kita khawatir dia akan juga
menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi kemana gitu. Makanya dengan alasan-alasan subjektif itu, ya kita segera melakukan upaya penangkapan. Jangan sampai bukti-bukti yang ada padanya gitu kan, nah nanti bisa dihilangkan sama dia. Misalkan kalau kita penetapan tersangkanya dilakukan dalam ekspos, kemudian kita panggil gitu ya, karena kemarin-kemarin sudah dipanggil, nah dia akan barang-barang atau bukti-bukti yang ada di rumahnya ataupun ada di tempat kosnya atau di safe house lainnya itu keburu dihilangkan. Jadi ini adalah sebuah strategi yang kami harus ambil terkait dengan tentunya bagaimana supaya penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian soal gratif nih, apakah ada ke pihak-pihak lain, ke pimpinannya dan yang lain-lain gitu ya Mas Yus ya. Nah itu sedang kita dalami tentunya, karena tentunya uang sebanyak ini ya, ini baru dari satu tempat gitu ya. Karena kami menduga juga mungkin masih ada tempat yang lain. Di samping kemarin juga kan yang kita temukan di beberapa tempat ya, dan yang ini ketemu lagi. Nah, kemungkinan ada di tempat lain, ya uang segini banyaknya ya tentu tidak digunakan sendiri gitu. Pasti mungkin juga disalurkan ke beberapa pihak. Nah, itu sedang kita dalami. Ditunggu aja ya Mas Yus ya. Kemudian KPK juga sedang menangani di DJP ya, Jen Pajak, kemudian juga yang ini apakah ada kaitannya dengan pimpinannya? Ya tentunya ini kan piramida ya. Kita sedang menyusuri itu kemana uang itu mengalir dan dari siapa perintah itu berasal gitu. Jadi ada aliran dananya, ada alur perintahnya. Karena tentunya orang yang memiliki niat ya yang pertama kali artinya dia memerintahkan, kemudian juga mengorganisasi ini, ya tentunya harus kita minta pertanggungjawaban. Jadi mohon ditunggu ya Mas Yos, karena ini tetap masih berproses. Artinya saat ini kita melakukan upaya paksa terhadap saudara BBP ya, saudara BBP itu adalah bentuk bahwa kami memang terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Kita terus menggali informasi dan apabila nanti ditemukan kecukupan bukti terhadap oknum lain, para pelaku lain, ya kita akan segera melakukan upaya paksa. Kemudian dari Mas Rio, ini BB 5 koper tadi sudah dijelaskan ya, Mas. Nah, gitu. Ada beberapa orang gitu, karena ini terkait tidak hanya ini, terkait beberapa orang dia. Kemudian terkait dengan cukai rokok, apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya, benar. Gitu ya. Ada, jadi bentuknya itu begini, ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan. Ada juga modusnya itu yang cukainya itu dia menggunakan cukai yang tidak seharusnya. Gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa rokok itu ada yang rokok pakai mesin dengan rokok yang dibuat pakai tangan. Itu cukainya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi dia ada yang membeli cukai yang lebih rendah itu lebih banyak dibandingkan dengan cukai yang lebih tinggi harganya seperti itu. Sehingga negara dirugikan. Kemudian apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Terkait dengan nanti keterangan-keterangan dari orang ini, dari siapa saja nih, itu perusahaan mana, siapa saja, seperti itu. Nah terkait dengan keterangan dari para tersangka yang sudah kami amankan dan saksi-saksi yang lain dan bukti-bukti yang kita miliki, karena uang ini kan tidak mungkin hadir begitu saja gitu, tiba-tiba datang. Harus ada yang membawanya, harus ada yang menyerahkannya. Saat ini ada di oknum DJBC ini, di bagian cukai ini, diterima oleh siapa, pasti ada pemberinya gitu. Seperti itu. Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut. Gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan. Nanti pada waktunya ketika sudah lengkap informasinya, siapa perusahaannya atau siapa orangnya, pemiliknya, perusahaannya di mana, berapa jumlahnya dan lain-lain akan kami sampaikan. Demikian mungkin Mas Jubir bisa.
Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjawab 10 pertanyaan dari rekan-rekan untuk sesi pertama. Kita buka kembali, jika masih ada pertanyaan terkait dengan perkara ini, kami persilahkan di sesi kedua. Silakan. Hari ini bulan puasa ya. Oh, nggak ketemu ya. Oke. Sepertinya sudah. Ya, Mas. Mbak Umay, oke, silakan Mbak Umay. Perkara lain, ya. Perkara lain, tapi ini bulan puasa gitu ya Pak ya? Puasa ya. Mbak Umay perkara ini. Ya, silakan Mbak Umay. Selamat sore Pak Asep, Mas Budi. Ya, Mbak Umay. Pertama kan Salisa masih di luar karena masih cari safe house lainnya. Nah, ada peringatan nggak sih Pak Asep buat Salisa biar nggak lagi-lagi gitu untuk mencoba menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti. Terus ini kan mereka kan berkelompok ya. Kayak si Salisa, Bayu sama si Sprian kan berkelompok. Pak Asep tadi bilang juga masih akan cari lagi nih, siapa tahu ada uang-uang lainnya. Nah, KPK tuh ngendus juga nggak sih ada kelompok lainnya juga gitu Pak Asep yang melakukan modus yang sama. Terus udah diketahui belum perusahaan-perusahaan atau importir yang memberikan uang melalui Salisa? Terima kasih. Baik. 3 hal ya tadi ya Mbak Umay ya. Terkait dengan peringatan terhadap SA, kemudian apakah ada kelompok lain, juga kemudian apakah ada perusahaan-perusahaan lain juga yang kemudian melakukan pemberian ya kepada oknum di Ditjen Bea Cukai. Kita ke Mas Rehan, silakan Mas Rehan. Selamat sore Pak Asep, Mas Budi. Perkenalkan saya Rehan dari Tempo Pak. Cuman mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Ini kira-kira KPK itu mau ada rencana nggak mau meriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama Pak? Karena kan kalau nggak salah waktu OTT kemarin sempat menggeledah kantor pusatnya, tapi nggak jadi geledah ruang kerjanya si Jaka Budi Utama ini. Itu kira-kira ada rencana mau dipanggil, terus alasannya kenapa waktu itu nggak jadi digeledah Pak ruang kerjanya sama penyidik waktu itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rehan. 2 poin ya terkait dengan apakah ada rencana pemanggilan terhadap Dirjen Bea Cukai dan mengapa pada saat itu tidak dilanjutkan ya kegiatan penggeledahan di ruangannya. Ada lagi kawan-kawan? Ini dulu ya, Mbak Sa. Cukup? Oke, silakan Pak Deputi. Mbak Umay dan Mas Rehan. Walaupun Mas Rehan ini bulan puasa loh Mas. Ngakunya mau nanya 1 ternyata 2. Baik, Mbak Umay, Salisa. Ya tentu kami juga tidak hanya kepada Salisa ya. Saudara S, sorry. Tidak hanya kepada saudara S, tapi kepada pihak-pihak lainnya kami selalu menekankan, mengimbau, jangan sampai menghilangkan bukti-bukti, kalau ada segera diserahkan kepada kami gitu ya, seperti itu. Karena tentunya biar penanganan perkara ini biar cepat selesai dan juga biar tuntas semuanya. Karena kalau misalkan ada yang masih tertinggal dan yang lainnya kita tidak bisa merangkai pembuktian ini dengan baik. Kemudian S dan BBP berkelompok, iya betul Mbak. Kemudian modus-modus yang lain digunakan ya, ini ada, kita juga sedang mendalami ke pihak-pihak lain karena tentu importir ini tidak hanya di BR ya, ada yang lainnya juga banyak ya. Kita juga sedang mendalami ke arah situ karena kami memiliki dugaan bahwa praktek yang dilakukan oleh BR ini sebagai forwarder itu juga terjadi di forwarder yang lainnya, gitu, seperti itu. Jadi kami akan terus dalami. Bahkan kalau kami juga menghimbau kepada mungkin saudara-saudara yang mengetahui hal itu, ya silahkan untuk sebagai whistleblower menyampaikan kepada kami gitu ya proses yang ada yang diketahui, supaya kita bisa sama-sama ya membenahi masalah ini. Kenapa? Karena tentunya ada dampak ekonomis, dampak sosial, dampak kesehatan dan lain-lain. Ketika barang itu bisa lolos yang seharusnya diperiksa dulu,
kalau itu barang tersebut misalkan barang berbahaya, akan membahayakan masyarakat kan secara ini. Kemudian juga negara kehilangan pemasukan gitu ya dari sektor-sektor itu, dari cukai, kemudian juga dari penerimaan yang lainnya. Gitu. Jadi banyak sekali kaitannya. Gitu. Kalau memang mengetahui, kami akan sangat berterima kasih bila nanti masyarakat siapapun itu yang ingin menyampaikan kepada kami informasi terkait masalah cukai maupun kepabeanan ini. Kemudian nih importir, tadi udah saya sekalian jawab ya. Ini forwarder maupun importir juga sedang kita dalami. Karena tadi kami menduga tidak hanya BR itu gitu, pasti ada yang lainnya. Karena dari modus operandi para oknum ini, ya dia ya seperti itulah, mempersulit gitu kan. Ini sehingga mau tidak mau importir maupun forwarder ini mengikuti apa yang mereka buat gitu. Jadi alur yang telah mereka buat, kalau nggak ikut alur yang mereka buat, mereka akan susahan gitu. So, harus ke sana kemari, dipersulit gitu seperti itu. Mas Raihan, apakah ada rencana untuk pemeriksaan? Pemeriksaan terhadap seseorang itu dilakukan terhadap kebutuhan kita dari keterangan yang bersangkutan. Ya, penanganan perkara ini diawali dengan tertangkap tangan. Ya, tertangkap tangan. Jadi kita sekarang sedang lebih fokus untuk pembuktiannya. Tertangkap tangan itu termasuk juga ini kan yang dilakukan sistemnya ini, kami menduga sistemnya ini piramida gitu. Jadi dilakukan oleh banyak pihak di lapangan, gitu ya. Kemudian nanti akan mengerucut ke satu pemimpinnya gitu, atau satu yang oknumnya gitu, yang memiliki kewenangan yang besar. Nah, kita bereskan dulu di bagian bawahnya. Kita cek dulu semua, kita seperti ini kan terpisah-pisah nih. Waktu itu ada di 2 atau 3 tempat ya, 4 tempat ya. Di beberapa sepos 4 tempat. Kemudian kita dapat lagi yang di satu tempat ini di Jakarta Selatan ini. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi kita akan terus ini. Nah, kita biar kita tidak tidak ada yang tertinggal, kita fokus ke situ, kemudian nanti pelan-pelan. Pelan-pelan ini juga kan mulai naik nih dari CIS, kemudian naik ke BBP ini, dan akan terus tentunya. BBP ngomong siapa dong? Mau tanggung jawab sendiri? Apa benar sesuai dengan kewenangannya? Hanya kewenangan segitu dan uang segini banyak. Nah, kita akan terus gali seperti itu, nanti supaya kita dapat terus naik ke atas. Kemudian terkait dengan alasan tadi penggeledahan, ini ada alasan teknis dan alasan taktis di lapangan seperti itu ya. Ketika kita pada saat itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana tadi menyusuri uang-uang ini. Kita sedang mengikuti pergerakan uangnya ini ya. Saya tadi juga sudah sampaikan ke Mbak Tasya bahwa ada uang yang disimpan di mobil ya operasionalnya itu. Dan itu berganti-ganti terus gitu, berganti-ganti terus. Mungkin ini layak juga untuk ditulis sebetulnya ya. Itu apa ceritanya itu. Bagaimana pergerakan uang itu, pergerakan ganti mobil, ganti orang, ganti supir, ganti mobil, terus-terus seperti itu. Nah, sedangkan juga kita petugas di lapangan itu sangat sangat terbatas, sehingga fokus kemana dan pada saat itu harus mana yang didahulukan kita lakukan penggeledahan dan lain-lain, itulah yang di ini. Jadi ada beberapa tempat yang kita kemudian segel gitu seperti itu. Jadi kita fokus dulu ke ngejar uangnya waktu itu. Jadi itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Sepertinya semuanya sudah lengkap terjawab terkait dengan perkara ini. Sekali lagi ini bulan puasa, tapi tetap kita buka sesi ketiga begitu ya Pak Deputi ya, untuk perkara lainnya. Pertama ada Mbak Satya. Saya agak protes sedikit. Udah 3 kali buka tadi.